Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan kebahagiaan selalu mewarnai kehidupan kita sebagai putri-putra Bapa Surgawi. Panjenengan hebat, panjenengan diberkati Tuhan. Kita masih melanjutkan membaca Injil Matius yang hari ini itu tampaknya semakin dahsyat. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Yesus menegaskan lagi tantangan-tantangan kita sebagai murid-muridnya. Maka Yesus mengatakan, janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwa kita. Apa makna perikop hari ini? Mari kita renungkan. Dalam Injil hari ini, Yesus terus mendorong para muridnya dan juga kita pada hari ini untuk berani menghadapi penganiayaan yang tak terhindarkan. Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah murid dari Sang Guru Agung Yesus Kristus. Artinya apa? Kita berjalan sebagai murid, belajar dengan setiap langkah kita sesuai dengan yang diajarkan Sang Guru kita. Kita berjalan sebagai murid, belajar dengan setiap langkah bagaimana menjadi murid yang baik, menjadi murid dengan sikap taat kepada kehendak Tuhan. Kata murid kita mengenal dalam bahasa Inggris dengan kata disciple. Kata disciple itu diturunkan dari bahasa Latin discipulus. Nah, discipulus itu murid. Dari kata discipulus, disciple, kita mengenal dalam bahasa Indonesia disiplin. Ya, disiplin itu bukan soal bersikap kaku, rigid, ya, tetapi kita taat kepada kehendak Tuhan. Itu sikap sebagai murid yang sejati. Maka alih-alih membuat kita takut dengan sabda Yesus, kok seperti itu? Justru kita sebetulnya sedang dihibur oleh Yesus. Kok bisa, Romo? Ya, karena apa? Karena Yesus sendiri sudah mengalami semua itu. Ini seharusnya menghibur kita ketika kita dihadapkan dengan permusuhan, pertanyaan, keraguan, bahkan serangan terhadap ajaran iman kita. Kita dihadapkan pada kenyataan praktis baru ketika kita harus membaca tanda-tanda zaman melalui lensa Injil. Saat kita berjalan, kita tidak boleh melupakan siapa jati diri kita, yakni kita ini murid Kristus, bukan murid dunia. Saat kita mengingat siapa diri kita, ada baiknya kita merenungkan identitas kita yang paling mendasar. Kita adalah anak-anak Bapa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya karena iman dan kemuridan kita kepada Kristus. Dan inilah yang membuat kita tetap kokoh, tetap teguh
Kendati kita mengalami berbagai macam pencobaan, penganiayaan, kesulitan. Karena apa? Tatapan kasih Bapa bukan hanya meneduhkan dan melindungi kita, tetapi juga menyelamatkan kita. Itu membuat kita tetap kokoh di bawah tatapan kasih Bapa saat kita melihat pilihan kita sehari-hari dan tetap setia menjadi murid Kristus. Kita menemukan martabat dan panggilan agung yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak menjaga kita sebagai anak-anak yang bodoh, tetapi mengundang kita untuk menjadi dewasa, untuk menjadi rekan kerja Kristus dalam partisipasi menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Yesus memanggil kita untuk tetap fokus mendengarkan dan mengikuti Dia sebagai guru kita dan kita sebagai muridnya di tengah kegelapan dan kebisingan zaman kita. Justru di dalam kegelapan itu Kristus hadir membawa cahayanya dan kita dipanggil untuk ikut menyalakan terang itu melalui hidup kita. Itulah sebabnya Yesus memotivasi kita, Yesus meneguhkan kita agar kita tidak takut, agar kita tidak khawatir, agar kita tidak bingung, agar kita tidak cemas. Karena Yesus tahu. Karena Yesus tahu persis cobaan yang kita hadapi sebagai anak-anak Bapa, sebagai murid-murid Kristus. Musuh bukan hanya dunia di luar kita, tetapi juga godaan dari dalam. Karenanya, kebutuhan untuk terus-menerus mendengarkan suara dan kehendak Tuhan di dalam diri kita itu penting. Di mana Tuhan berada, meskipun gelap, di situ ada cahaya terang. Dalam jati diri dan identitas kita sebagai murid-murid Kristus dan sebagai anak-anak Bapa, pasti terangnya bercahaya pada kita dan memberi kita tuntunan, arahan, dan bimbingan menuju pada kemenangan tanpa harus mengalahkan. Semoga panjenengan semua diteguhkan dalam menghayati iman akan Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam